Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama tim dari kelompok 1 pelatihan dasar CPNS 2020 Kabupaten Pidijaya Puslat Bangkan RI Landri akan mewawancarai salah seorang narasumber yang lebih tepatnya seorang pegawai dari BUMN yaitu Pertamina. Pertamina Pertagas Arun NGL Loksmawe. Baiklah, kepada Pak Fakur Razi, sudah tersambung Pak? Ya, sudah Bu. Oke, jelas ya Pak, terdengar suara saya? Jelas, jelas. Oke, baiklah Bapak. Gimana Bapak? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Yeni? Bapak sudah berapa lama ini menjadi pegawai Pertamina Pak? Ya, kurang lebih hampir 5 tahun. Bapak suaranya kurang jelas Bapak. Bisa Kurang jelas ya? Gimana? Oke. Tes. Oh iya, sudah jelas Pak ya. Nah jadi Bapak, hari ini topik wawancaranya itu mengenai core value pegawai pemerintah. Nah kalau kami sebagai pegawai dari Pidijaya nih, secara keseluruhan ASN biasanya ada nilai dasar yang berakronim berakhlak. Nah jadi ber ini untuk berorientasi pelayanan, apa lagi? A untuk akuntabel, kemudian ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mungkin kita bahas satu-satu Pak ya, mengenai penerapan nilai ini di instansi Bapak bekerja. Apa sama dengan kami atau tidak, nanti kita lihat di selama proses wawancara ini. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama nih Pak. Ada ber ini untuk berorientasi pelayanan. Nah, kira-kira seperti apa Pak pelayanan dari instansi Bapak? Apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Apakah pegawai-pegawai di instansi Bapak bekerja sudah melakukan perbaikan-perbaikan? Seperti itu. Silakan Bapak. Mungkin baik, Bapak lebih dahulu memperkenalkan diri juga boleh, baru menjawab pertanyaannya. Ya, boleh. Terima kasih ya. Kenalkan, nama saya Fahrul Razi. Saat ini bekerja di PT Pertarun Gas. Ya, kurang lebih 4,5 tahun lah. Mungkin ini udah masuk tahun kelima saya bergabung di Pertarun Gas. Saya dulu kuliah di Unsiah jurusan Teknik Kimia. Setelah itu sempat bekerja di beberapa tempat lah, termasuk PIM juga saya pernah kerja, tapi nggak terlalu lama. Kemudian tahun 2017 ikut seleksi masuk ke masuk tes BUMN, tapi khusus ke PAG saja, bukan tes masuk bersama BUMN yang sedang berlangsung saat ini. Dulu itu belum ada. Saat ini saya bertugas di PAG di fungsi operation, tepatnya di utilities. Kurang lebih 2 tahunan. Awalnya saya saat bergabung di PAG, saya ditempatkan di treating unit, itu unit pengolahan. Setelah itu pindah ke unit storage loading and regasification. Storage loading ini unit penyimpanan dan regasifikasi. Selanjutnya saya pindah ke utilities. Utilities ini unit yang biasa disebut support, proses support, karena pada dasarnya utilities ini unit yang menyediakan kebutuhan primer pabrik seperti listrik, air, nitrogen, udara bertekanan, dan lain-lain, begitulah kurang lebih. Tadi pertanyaan pertamanya langsung ada ya, apa? Pelayanan untuk masyarakat. Iya Pak. Kurang lebih intinya begitu ya, kurang lebih pelayanan untuk masyarakat. Sebenarnya PAG ini salah satu anak dari Pertagas atau Pertamina Gas ya. Jadi Pertagas ini anak dari Pertamina Persero yang lini bisnisnya itu melakukan pengelolaan dan distribusi gas se-Indonesia. Nah, jadi boleh
bisa dikatakan PAG ini cucu Pertamina. Jadi induknya itu Pertamina Persero. Setelah itu di bawahnya Pertagas. Nah, di bawah Pertagas itu ada beberapa perusahaan seperti di Sumatera Selatan Samtan Gas, Nusantara Regas gitu. Kalau di Aceh Perta Arun Gas. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Bu Yeni, bagaimana sih pelayanan PAG selama ini untuk masyarakat? Pada dasarnya PAG tidak punya pelayanan langsung ke masyarakat karena dia adalah mitra atau partner dari industri yang lain gitu. Nah, jadi kami ini Perta Arun Gas adalah partner utama dari PLN. Mungkin kalau menurut saya secara langsung tidak, Pak, tapi kalau misalnya tidak ada PAG, otomatis suplai energi untuk masyarakat tidak ada seperti itu, ya kan? Walaupun bukan secara langsung, tapi harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya. Tapi sangat krusial sekali posisinya untuk pelayanan masyarakat, gitu ya. Ya benar, Bu. Kemudian mungkin kita langsung yang kedua. Nah, nilai kedua itu mengenai akuntabel. Nah, kira-kira di tempat Bapak bekerja, apakah rekan-rekan kerjanya sudah bertanggung jawab dalam memanfaatkan barang-barang milik negara? Apakah rekan-rekan Bapak jujur dan dapat dipercaya? Seperti itu. Ya, itu sebenarnya pertanyaan sangat kompleks ini pertanyaannya ini. Tidak boleh sembarangan dijawab. Ya, sampai saat ini alhamdulillah rekan-rekan kerja di Perta Arun Gas dari seluruh fungsi alhamdulillah bekerja dengan baik, menggunakan dan memanfaatkan fasilitas negara secara amanah itu. Tidak ada penyimpangan, tidak melakukan usaha-usaha untuk keuntungan pribadi, menggunakan aset-aset negara untuk memperkaya diri, itu tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Jadi Pak, karena kami tim nih Pak, jadi kan nggak mungkin saya selalu yang bertanya. Jadi saya lemparkan kepada teman saya, Hidayati Pak ya. Oke, silakan teman saya unmute dulu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu Nur Hidayati. Ya, untuk nilai ketiga, Pak, tentang kompeten. Sepertinya kami tidak perlu mempertanyakan lagi mengenai kompetensi pegawai di Pertamina. Karena seperti yang kita ketahui, hanya orang-orang yang berkompetensi terbaik saja yang mampu melenggang ke gerbang Arun ini kan ya, Pak. Jadi Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini, Pak? Ya, mengenai kompetensi kerja, semakin lama memang tuntutannya semakin besar. Apalagi ada beberapa program dari kementerian. Kalau saya lihat perkembangannya kan ini sudah lebih kompleks gitu, karena kan Pertamina ini kan dia bergerak di bidang energi. Ada korelasi dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana tanggung jawab Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa. Nah, jadi kan kebutuhan energi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pertamina. Dia juga harus berkolaborasi dengan industri-industri lain. Oleh karena itu, pastinya sumber daya manusianya, pekerjanya itu juga harus dibekali dengan skill, ya, training yang memang harus dibutuhkan oleh pekerja itu sendiri. Seperti saya kemarin bersama dengan teman-teman, saya ikut training di bulan puasa, ya. Tapi online. Mungkin ya karena faktor protokol COVID, jadi mungkin menghalangi kami untuk berangkat ke Palembang atau Jakarta. Saya baru saja ikut training mengenai
auditor energi untuk bidang thermal dan mekanikal. Satu lagi bidangnya kelistrikan, tapi saya ambil thermal dan mekanikal, mungkin sedikit ada hubungan lah, ada nyambung sedikit lah dengan kuliah saya. Gitu. Karena Pertamina punya banyak anak perusahaan, terus juga anaknya ini juga ada anaknya lagi, lini bisnisnya sudah lebih terkonsentrasi. Jadi mungkin akan menjadi suatu kebutuhan dalam beberapa tahun ke depan bagaimana pengelolaan energi dalam ruang lingkup PAG itu sendiri. Karena kan sampai saat ini itu akan jadi tantangan yang luar biasa karena PAG pabriknya atau plant site-nya itu kan sudah sangat-sangat tua. Lebih dari 40 tahun usianya. Nah, warisan dari PT Arun dulu. Kalau apa namanya? Tadi pertanyaannya gimana? Tanggapan Bapak tentang ini kompetensi. Kompetensi ya. Kompetensi ini memang jadi tuntutan yang luar biasa untuk pekerja, apalagi di era milenial. Segala sesuatunya harus bisa dikerjakan dengan cepat. Pastinya untuk menyukseskan itu ya harus bisa berkolaborasi. Nah, sebagai contoh, PAG ini sebenarnya operator dari regasifikasi LNG yang telah dilakukan kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Jadi ada sedikit, bukan sedikit sih, ada perbedaan yang luar biasa antara bisnis yang dilakukan oleh PAG dengan PT Arun di masa yang lalu. Kalau PT Arun itu dia memang melakukan eksploitasi dan pencairan gas alam langsung. Karena dia punya sumur gas raksasa milik dia sendiri. Tapi PAG tidak bisa karena kami tidak punya sumur gas. Nah, untuk mengelola sumur gas itu tidak ada wewenang, PAG tidak punya wewenang, itu wewenang dari PHI, Pertamina Hulu Energi. Jadi PAG ini posisinya berada di tengah-tengah ya. Ya bisa dikatakan semi hulu atau sudah di hilir gitu. Nah, jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan operasional LNG milik PLN, yang PLN itu membeli LNG dari Papua, dari tangguh LNG di Teluk Bintuni. Kemudian LNG tersebut dibawa dengan kapal tanker dari Papua ke Aceh. Kemudian kita lakukan unloading LNG, dilakukan penyimpanan di dalam tangki. Selanjutnya baru dilakukan proses regasifikasi, menggaskan kembali LNG yang sudah cair untuk didistribusikan kepada PLN itu sendiri, karena dia membutuhkan gas untuk pembangkit listriknya, PLTMG, pembangkit listrik tenaga mesin gas. Termasuk PJB ya, PJB, pembangkit Jawa Bali, yang ada juga satu areal dengan PT Arun. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui lingkungan kerja terbaik adalah lingkungan kerja yang harmonis. Bisa Bapak gambarkan seperti apa harmonisasi para pegawai di instansi Bapak? Ya, sampai saat ini mungkin ya itu jadi kunci ya bagaimana teman-teman yang lain bisa berinteraksi di tempat kerja. Satu sisi mungkin karena orang Aceh juga menyukai aspek kekeluargaan. Nah, aspek kekeluargaan. Jadi teman-teman yang lain juga menjaga keharmonisan antara pribadi individu juga dengan pekerja yang lain. Khususnya seperti kami di operation ini bekerja dalam kelompok kerja shift gitu. Jadi satu shift 110 orang. Jadi setiap hari kami bekerja dalam jam tertentu yang sudah diatur, seperti
pulang pagi. Gitu. Nah, jam kerja yang memang sudah diatur sedemikian rupa untuk menyukseskan operational plan. Nah, oleh karena itu pastinya kita juga butuh suatu keadaan yang baik ya, hubungan yang harmonis, punya kedekatan dengan teman-teman kerja supaya pekerjaan tidak terganggu gitu. Oke, makasih Bapak. Akan dilanjutkan dengan teman kami, Bapak Anton Purnomo. Ya baik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sekarang Pak kan. Saya juga di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan juga, Pak, seperti kawan-kawan saya. Ya. Nah, selanjutnya ini loyal, Pak. Nah, belum apa-apa, nilai loyal sudah sangat ketara sepertinya, Pak. Sepertinya Pak yang Bapak jelaskan ke kami bahwa aturan perusahaan tidak membolehkan pengeksposan lingkungan kerja Bapak ke pihak luar. Nah, padahal kami sangat penasaran, Pak, untuk melihat tampilan dalam perusahaan yang selama ini cuma bisa kami lihat dari gerbang depan saja, Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke peraturan. Itu sudah jadi satu peraturan yang diatur kepada pekerja untuk tidak memberikan informasi ya, secara mendetail, apakah itu dalam bentuk multimedia, foto, video, dan kepada pihak yang bukan bagian dari pekerja itu sendiri. Mungkin sih ada beberapa foto atau dokumentasi tentang plan site yang bisa saya share, dan itu pun yang sebelumnya sudah ada izin untuk diambil begitu, karena di plan site ini peraturannya ketat luar biasa. Nah, memberikan gambaran bagaimana keadaan di dalam plan itu sepertinya sudah termasuk dalam aspek memberitahukan tentang rahasia perusahaan. Jadi kami pernah diminta untuk mengisi satu form tentang loyalitas, begitu. Tentang loyalitas tidak membocorkan rahasia perusahaan, data-data perusahaan. Tapi kalau memang butuh foto atau video, bisa nanti saya bagikan ya. Saya kasih via melalui ini. Karena kan apalagi saya di plan langsung. Kalau di industri itu agak sulit memang. Kalau kita dimintai beberapa foto, karena kalau nanti ada pihak-pihak yang ingin mencari kesalahan perusahaan, cari celah-celah bagaimana untuk membuat inilah suatu keadaan yang tidak baik dengan perusahaan, itu akan lebih mudah. Sebagai contoh yang terkait dengan isu-isu lingkungan. Gitu, Pak. Ya. Ini poin yang paling serunya lagi, Pak ya. Ada perubahan zaman sekarang kan era globalisasi, Pak, yang tidak terhindarkan, Pak. Bagaimana cara Bapak menyikapi sebagai salah satu pegawai mampu mempertahankan eksistensi Bapak sehingga tidak gagal saing, Pak? Ya, mungkin itu lebih ke penguasaan software gitu ya, software ya, atau teknologi yang untuk membantu pekerjaan begitu maksudnya, Pak? Ya. Tadi bagaimana Pak pertanyaannya? Oke, saing. Memang sih ada beberapa pembaruan dari sisi fasilitas kerja atau dari pekerjaan saya sendiri. Sebagai contoh, di plan site itu ada
kolektif data mengenai kinerja peralatan atau equipment. Nah, jadi kami di operation ini punya tanggung jawab untuk melakukan monitoring atau evaluasi bagaimana kinerja peralatan seperti kompresor, pompa, atau alat-alat lain seperti dryer, begitu. Nah, jadi ada data-data yang harus kami ambil setiap jam, setiap 8 jam atau 4 jam atau 2 jam begitu. Nah, sebagai contoh ada satu unit yang datanya itu harus dikolek secara digital sekarang. Nah, mungkin ini akan menjadi suatu challenge bagi pekerja bagaimana dia bisa melakukan log sheet data secara digital agar data tersebut bisa disimpan dengan baik, karena kan data-data ini akan menjadi histori bagaimana kinerja peralatan. Jika dia mengalami suatu permasalahan, kita bisa melihat bagaimana keadaan peralatan itu bekerja di beberapa hari sebelumnya. Karena juga itu menyangkut dengan cost. Peralatan di plant itu menggunakan energi, ada yang menggunakan energi listrik atau fuel bahan bakar, ada yang menggunakan fuel dalam bentuk minyak begitu atau bahan bakar gas. Nah, pastinya peralatan-peralatan ini membutuhkan cost yang mungkin ya miliaran rupiah untuk melakukan servis atau maintenance preventif gitu, Pak. Ini satu lagi Pak ya, mungkin ini kita sudah sampai ke nilai terakhir Pak. Nah, ada nilai kolaboratifnya Pak. Kerjasama apa saja yang sudah pernah terjadi antara perusahaan Bapak dengan pihak luar Pak? Pihak luar ya. Itu pada saat itu tahun 2019 PAG sudah memulai suatu cakupan atau pengembangan bisnis LNG, itu namanya LNG Hub begitu. Jadi ini sebenarnya bisnis internasional. Kalau sebelumnya regasifikasi itu adalah bisnis dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Sumatera. Nah, LNG Hub ini pada dasarnya melakukan koneksi atau kerjasama dengan perusahaan yang memproduksi LNG dan perusahaan yang menggunakan LNG sebagai energi atau bahan bakar di perusahaannya atau industrinya. Sebagai contoh, katakanlah ada satu perusahaan di Timur Tengah, dia memang perusahaan produksi LNG. LNG itu akan dibawa ke tempat kita, Pak. Di tempat kita dilakukan proses unloading, disimpan di tangki LNG-nya milik PAG. Nanti di kemudian hari LNG tersebut akan diambil oleh si pembeli. Nah, pembelinya itu katakanlah bisa jadi dari perusahaan di Eropa atau di Asia Timur kayak seperti Jepang, Korea, karena kebutuhan LNG akan meningkat drastis di saat musim dingin, Pak. Mereka akan menggunakan LNG untuk bahan bakar untuk memproduksi listrik. Kurang lebih hampir sama lah di sini, Pak. Karena kan Pak, terima kasih. Mungkin ada Kak. Ya, Ya Pak, sudah selesai Pak. Saya ada sedikit lagi, Pak. Karena kan LNG ini bahan bakar ramah lingkungan. Dia jauh lebih baik dibandingkan bahan bakar yang lain. Emisinya lebih rendah. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada kawan-kawan saya yang menyampaikan beberapa pesan mungkin atau bukan. Saya lemparkan pada Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Anton, silakan di mute. Nah, jadi mungkin ini sedikit tambahan Pak, tapi karena waktunya udah sangat singkat, tinggal 2 menit lagi, ini saya ingin bertanyakan dari tadi yang kami bahas mengenai nilai dasar yang harus dipunyai oleh pegawai pemerintah ASN. Nah, kalau di instansi Bapak sendiri, apakah ada nilai yang menjadi standar patokan bahwa pegawainya harus seperti ini? Adakah Pak? Iya, benar. Sepertinya itu sudah diatur oleh pemerintah ya.
karena kami juga sekarang mengadopsi akhlak core. Sepertinya sama juga dengan ASN. Oh, Akhlak sekali, core. Pak, kalau sama. Ya, tapi sebelumnya Pertamina punya value kerja sendiri, singkatannya 6C gitu. Eh, ada tambahan kira-kira dari teman-teman saya? Kalau tidak ada, karena waktu sudah sangat singkat sekali, tinggal 1 menit. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya. Kami sudah sangat terbantu dari segi tugas kami terselesaikan insya Allah, dan semoga Bapak sehat selalu, pekerjaannya juga lancar. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin kita mau berfoto bersama. Oh, Boleh ya boleh. Pak ya? Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Sama-sama.